Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang ucapkan kepada adik-adik semua karena telah datang di bimbingan kelompok kita yang dilakukan pada hari ini di Pantai Suara. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ada sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Di sini sebelum kita memulai bimbingan kelompok, Abang pengennya kita melakukan berdoa dulu sebelum memulai acara kita. Apakah ada adik-adik yang mau memimpin doa? Silakan adik. Baik, sebelum kita mulai acara bimbingan kelompok, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih mengucapkan kepada adik karena setelah memimpin doa supaya lancarnya acara bimbingan kelompok kita dari awal sampai akhir. Di sini semua adakah yang tahu apakah itu bimbingan kelompok? Oke, di sini yang menjelaskan bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan konselor untuk menggali potensi yang dimiliki individu adik-adik semua. Tujuan bimbingan kelompok ini untuk kita bagi informasi dengan abang berbagi informasi dengan adik-adik gitu, dan untuk supaya menambah wawasan adik-adik dari apa materi yang akan abang sampaikan ini atau judul materi yang abang sampaikan ini gitu. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Yang pertama azasnya itu kerahasiaan. Kerahasiaan itu apapun yang adik bilang di sini pasti akan terjamin rahasianya, karena kami di bimbingan konselor menjamin kerahasiaan apapun yang disampaikan klien kami. Yang kedua itu azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu abang tidak memaksa adik-adik untuk menceritakan apapun masalah yang adik-adik punya. Abang pengennya adik-adik itu bercerita secara terbuka tanpa adanya paksaan. Yang ketiga itu kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu adik-adik datang ke sini dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun kan? Oke. Di sini abang menjelaskan peran abang di sini sebagai PK atau pemimpin kelompok untuk memimpin bimbingan kelompok ini supaya teratur atau terlancarnya dengan aman, berjalannya dengan aman gitu. Jadi abang di sini kan belum hafal nama adik semua. Jadi abang di sini mempunyai speaking atau permainan untuk supaya kita lebih akrab. Dan permainannya itu namanya itu perkenalkan nama, terus sebut nama kesukaan, buah kesukaan. Misalnya nama abang kan Arif Ki Budiman, dipanggil Arif. Buah kesukaan abang mangga gitu. Itu sebelah kiri abang lagi. Paham ada semua kan? Dimulai dari siapa? Dimulai dari Gilang. Perkenalkan. Nama saya Gilang. Kesukaan. Perkenalkan nama saya Gilang. Kenalkan nama saya Ari, kesukaan Oke, terima kasih abang ucapkan ke adik-adik semua karena sudah memperkenalkan diri. Abang tahu di sini adik-adik sudah kenal, tapi karena abang belum mengenal adik sebetulnya abang ucapkan terima kasih karena abang sudah tahu nama adik semua kan. Jadi, oke, di sini abang akan kembali menjelaskan tentang bimbingan kelompok itu. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan untuk menggali potensi adik-adik semua supaya bisa tersalurkan gitu kan. Dan tujuannya itu untuk supaya adik-adik bisa lebih mengetahui tentang materi
materi yang abang kasih untuk saat ini gitu. Oke, kita sudah berkenalan dan sudah berdoa tadi. Apakah adik-adik semua di sini sudah siap untuk memulai bimbingan kelompoknya? Oke, di sini abang akan mengasih materinya tentang belanja online. Adik tahu kan belanja online? Tahu. Sering kan di sini melakukannya? Sering. Pendapat adik-adik gimana belanja online tuh? Senang. Mudah. Praktis. Oke, yang lain? Murah. Murah. Apa hilang? Murah. Ya. Apa pun? Barang mana ada? Itu ya barang lama tiba ya. Tapi sekurang-kurangnya kita kan ke pasar kan berbeli ya. Nyampe di depan rumah langsung kan. Oke. Ya belanja online itu seperti yang Adi bilang, Putra bilang semuanya benar. Kalau kita belanja online itu semuanya serba nyampe di depan rumah langsung tanpa kita ke pasar gitu. Semuanya cuma kita tengok di HP, kita check out, terus barangnya datang COD kan. Harganya pun lebih murah kebanyakan kan. Lanjut, terpotong tadi. Tapi adik-adik tahu kalau belanja online itu kalau dilakukan terus-terus akan tidak baik. Maksud abang tuh kalau adik-adik sering beli check out, beli barang belanja online tuh uang adik-adik akan cepat habis kan. Adik masih di sini masih sekolah kan, ya SMA kan. Ya, tak. Kalau kita SMA uang masih dikirimkan. Kalau nggak ada nggak ya di sini yang udah bekerja sendiri atau mencari uang sendiri? Udah buat apa kerja buat? Ringke kan dari kita berenam kan ada si Putra Sulang yang lama pada Juni kan. Jadi kalau acok-acok belanja online tuh kita pitih namanya dikirim orang tuh pasti kadang-kadang pitih itu kurang. Jadi kan misalnya beli baju kayak 2 hari beli Sarawak, besoknya lah beli loko konversi Singapura atau apa lah kan. Jadi pitih itu ada pitih misalnya 100.000 atau 200.000 pitih itu untuk seminggu, lalu sampai seminggu lagi kan. Jadi itu efek buahnya kalau acok belanja online tuh. Tapi belanja online itu tidak masalah loh, tapi batehi kasih uang batehi itu misalnya balik ini barang lo kan cie umpamalah piti lihat dulu piti lebih lanjut ada yang lain-lain gitu. Dan kalau belanja online itu serba gampang dan barang-barang dalam itu kalau tidak pasti acak-acak sadunya nampak kan. Isiku saya suka belanja online. Acok kan sekali biasa semua barang-barang benda ya tuh lain murah nggak? Mungkin 300. Dalam seminggu tuh berapa kali cuti ikut? Minggu kali dalam sebulan dan 2 kali. Ya, tapi kalau lain sesuai rasanya kalau lain tak bawa 3 kali langsung nanti semua tak bawa jangan sampai itu memakan piti belanja aja gara-gara belanja online itu tidak belanja pula di sekolah gitu. Dan sampai nak makan ada dulu piti koordinasi gitu kan. Itu kalau efek positifnya tadi lawan sampai kan. Efek positifnya itu awak belanja serba murah, barang langsung datang ke rumah awak tanpa ke pasar. Itu pilihannya pun banyak. Toko-toko menyediakan sadunya yang pengen nak beli ada di dalam juga. Itu tuh yang efek positifnya gitu. Tapi kalau secara segala sesuatu lah hal yang berlebihan itu nak ada yang elok lo gitu akan berubah jadi munculnya gitu. Gue bang nih bertanya dalam belanja online kok sebelum apa cari itu tadi kalian tahu efek buruknya tak kalian nak? Lain tahu, lain sadar berarti ya. Tapi sadar kan nak resiko yang berlebihan kan? Enggak. Itulah syukurlah kalau lain tak dulu gitu. Dan apa berharap di siko kalian nak do yang belanja itu berlebihan untuk beli barang-barang online tuh. Kadang-kadang barang-barang online itu kan tidak
sesuai yang di foto kalian lihat. Kadang di foto kalian lihat ancak kan, tiba di siko kadang nggak sesuai ya kan. Ada dapat barang-barang mulai itu kan. Kadang ukurannya kalian balik L yang tiba ketek, kadang-kadang gadang kan. Itu kan kalau belanja online kan tidak ditanggung toko loh, kan bisa balik kan. Itulah rugi di awal kan. Jadi awak kembali itu pilih-pilih lah tokonya gitu ya, nan rancak itu dan sampai awak kan tipu gitu. Dan abang berharap di situ nak do yang sampai kecanduan belanja online, nanti sampai kecanduan do gitu. Kayak nak gadi, nak polisi lah yang ngaco gitu. Pasti nyo hobi benar tuh check out tuh pasti hobi benar gitu. Jadi siku itu nyo materi yang bisa, bukan materi ya, penjelasan yang bisa abang agian tentang belanja online kok ke kalian. Tuh yang kelompok aku kalau ada yang kalian tanya abang masalah itu. Kalau tidak ada yang kalian tanya abang akhiri lah jadi yang kelompok aku itu. Iya nak yang kalian tanya ke abang dong. Ada dari bilang ada buat. Jadi kalau nak ada abang akhiri yang kelompok ke dia bang ucap terima kasih karena ada ulang lama datang kasih kau dengan sukarela untuk bimbingan kelompok sama abang ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari materi yang abang kasihkan tadi abang pengen adik-adik semua memberi abang kesimpulan tentang belajar online tadi. Dimulai dari sebelah kanan abang. Oke, itu aja. Ya, kalau positifnya oke, makasih Ari. Jangan terlalu sering belanja online karena dapat boros terhadap uang. Dampak positifnya barang yang kita pesan bisa tiba di depan rumah. Itu aja. Oke. Dengan selalu sering belanja online. Terus Yang cepat menghabiskan uang untuk berbelanja untuk sehari-hari. iya. Dampak positifnya yaitu barang tepat waktu sebaiknya dan tepat waktu dan datang barangnya dia ke rumah. Pilih. Dan pilihan barang kita yang kita mau bisa mendapatkan lebih banyak dengan secara simpel yang membuka handphone saja. Dampak negatifnya yaitu membuat dompet kita kering. Oke. Terus menghabiskan uang dari orang tua yang kami kirim dan membuat kita tidak dapat berbelanja apapun kepada kehidupan sendiri. Oke. Terima kasih atas kesimpulan adik semua. Kalau kita terlalu sering berbelanja online, yang pertama uang kita cepat habis. Yang kedua, kalian masih SMA belum mencari uang, itu akan membebani orang tua kalian untuk mengasih kalian uang karena kalian di sini apabila belum ada bekerja masih meminta sama orang tua kebanyakan. Yang ketiga, kalau seumuran kalian kalau belum bisa mengambil uang nanti uangnya itu habis dan uang buat makan kalian nggak ada, misalnya kalian jauh dari orang tua. Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari materi yang abang kasihkan tadi abang pengen adik-adik semua memberi abang kesimpulan tentang belajar online tadi. Dimulai dari sebelah kanan abang.
barang yang kita pesan bisa tiba di depan rumah. Itu aja. Oke. Dengan satu sini belanja online. Terus Yang cepat menghabiskan uang untuk berbelanja. Itu sehari-hari. iya. Dampak positifnya yaitu barang tepat waktu sebaliknya dan tepat waktu dan datang barangnya dia ke rumah. Dan pilihan barang kita yang kita mau bisa mendapatkan yang lebih banyak dengan secara simpel yang membuka handphone saja. Dampak negatifnya yaitu membuat dompet kita kering. Oke. Terus menghabiskan uang dari orang tua yang kami mengirim dan membuat kita tidak dapat berbelanja apapun kepada kehidupan sendiri. Oke. Terima kasih atas kesimpulan dari semua. Kalau kita terlalu sering berbelanja online, yang pertama uang kita cepat habis. Yang kedua, kalian masih SMA belum mencari uang, itu akan membebani orang tua kalian untuk mengasih kalian uang, karena kalian di sini apabila belum ada yang bekerja masih minta sama orang tua kebanyakan.